Shalom Bapak Ibu Saudara, malam ini kita kembali bertemu untuk menyampaikan beberapa hal Saudara terkait dengan seminar tentang keselamatan yang dilaksanakan oleh Sekolah Teologia Ekumene Bible Course yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Saya telah mendengarkan seminar tersebut berkali-kali. Pada seminar yang dilaksanakan tanggal 25 Mei kemarin, ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan. Mengapa ini saya perlu sampaikan? Karena secara pribadi saya merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal ini, Saudara, karena memang ada alasan yang sifatnya personal, bukan berarti ada sesuatu yang personal yang membuat saya harus bersikap seperti tidak, tetapi bicara soal tanggung jawab, Saudara, karena saya pernah bersama-sama dengan beliau, mendampingi beliau dalam pelayanan di Rehoboth Ministry. Saat itu Rehoboth Ministry masih di bawah naungan Sinode Gereja Bethel Indonesia. Hampir 8 tahun saya mendampingi beliau, melayani di sana, menjadi hamba Tuhan, dan saya juga salah satu pengkhotbah di sana, Saudara. Dan hampir selama 8 tahun tersebut, hubungan saya dengan beliau cukup baik, dan bahkan sampai saat ini pun masih, kalau saya berkomunikasi dengan beliau pun, beliau jawab dengan baik, Saudara. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini lebih kepada ada kepedulian personal dalam diri saya kepada beliau sebagai hamba Tuhan yang saya kasihi. Selama 8 tahun, hampir 8 tahun saya mendampingi beliau, juga ikut ambil bagian dalam pelayanan di sana, dan akhirnya saya 2015 Desember secara resmi keluar dari Rehoboth Ministry, Saudara. Jadi bukan karena saya ada masalah di sana, tetapi semata-mata karena sikap saya yang tidak mampu memahami pikiran beliau yang 2 atau 3 tahun terakhir, 2015 menjelang 2015, saya tidak mampu mencernanya, Saudara. Dalam arti tidak menyetujui beberapa sikap teologis beliau, Saudara. Ya, jadi hal itu diawali dengan saat majalah Truth ingin meluncing satu tema Lucifer sebagai anak Allah yang jatuh, Saudara. Di situ saya mulai kembali mengevaluasi pemikiran-pemikiran beliau, dan saya menyampaikan juga, gitu ya. Artinya memang ada hal-hal sikap saya yang tidak setuju dan belum mampu menerima pemahaman beliau. Akhirnya saya memutuskan diri baik-baik keluar, dan kemudian saya membuat grup Facebook dengan nama Bible Loan yang secara khusus memang mengevaluasi secara kritis pengajaran-pengajaran beliau. Dari grup Facebook tersebut cukup banyak juga beberapa orang yang bisa saya ajak diskusi, dan mereka kemudian menyadari beberapa kegelisahan tersebut. Tidak banyak ya, Saudara, sedikit, tetapi puji Tuhan ada beberapa yang bisa saya ajak diskusi, Saudara. Sebenarnya saya sangat berat menyampaikan hal ini, tetapi karena seminar kemarin saya kembali coba ingin mendengarkan beliau, apakah ada perubahan-perubahan teologi yang barangkali bisa saya pahami dengan baik, ya. Tetapi ternyata tetap, artinya memang secara prinsip, secara substansi ajaran beliau itu tidak berubah dari sejak saya keluar 2015 sampai sekarang, Saudara. Dan justru makin banyak yang mendengarkan beliau, Saudara. Dan ini saya sampaikan semata-mata tidak ada tendensi apapun, kecuali karena saya mengasihi beliau, dan juga tentunya karena saya mengasihi Tuhan.
Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin saya keliru memahami, itu ya, saya minta maaf. Tetapi saya coba mendengarkan berulang-ulang, dan sampai sekarang CD-CD dan buku-buku tersebut masih saya simpan dengan baik, dan saya cukup mencatat dan memahami dengan baik pemikiran-pemikiran pemahaman beliau yang dituangkan dalam buku atau CD-CD yang sampai sekarang terakhir saya dengar kemarin di seminar keselamatan tersebut, nyaris ya tidak ada perubahan sama sekali sebenarnya. Nah, hari ini tanggal 28 sebenarnya dilanjutkan seminar yang kedua, saudara. Saya rasa juga tidak ada perubahan, hampir sama seperti yang saya dengar di 2014-2015 ya, tapi nanti saya akan dengar lagi, saudara. Ini hanya saya sampaikan dulu beberapa catatan, dan saya tidak memberikan pemahaman teologianya dulu, saudara. Ya, dari seminar kemarin ada beberapa hal catatan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Pendeta Erastus Abdono yang saya kasihi. Ya, pertama, latar belakang kenapa beliau ini punya semacam kegelisahan untuk menyampaikan atau mengajarkan ajaran keselamatan yang diseminarkan sama beliau tersebut, saudara. Ya, dia punya latar belakang kenapa ajaran keselamatan harus kembali ditegakkan oleh dia, dan dia punya kegelisahan, punya kegundah gulanaan, kegentingan untuk menyampaikan hal ini. Ya, ada beberapa alasan-alasan yang disampaikan sebagai latar belakang kenapa ajaran keselamatan ini perlu kembali diajarkan oleh beliau. Ya, dan dia dalam menyampaikan latar belakang tersebut cukup cerdas, ya bahkan sangat cerdas saya bilang, karena membangun pentingnya ajaran tersebut dengan cara menilai kembali secara kritis ajaran-ajaran atau doktrin keselamatan yang telah diajarkan oleh para teolog masa lalu atau oleh gereja-gereja selama ini, saudara. Ya, saya supaya jangan salah dan keliru, maka saya kutip saja, saudara, apa yang beliau sampaikan. Ya, mengenai latar belakang ada sekitar 14 poin yang saya sampaikan. Pertama adalah latar belakang mengapa perlu memahami doktrin keselamatan yang benar, yang diajarkan oleh beliau tentunya, yang dimaksud dengan benar ini. Pertama, keadaan zaman hari ini membutuhkan ajaran keselamatan yang sesuai dan yang dapat menjawab keadaan sekarang. Ya, jadi tuntutan adanya kebutuhan untuk zaman ini, maka ajaran keselamatan harus bisa menjawab kebutuhan zaman sekarang yang jelas berbeda dengan zaman dahulu. Jadi beliau katakan bahwa berkembangnya zaman sekarang ini dengan segala macam persoalan hidup manusia yang berbeda dengan zaman yang dahulu, maka perlu ajaran keselamatan, doktrin keselamatan kembali disesuaikan, sehingga ajaran keselamatan tersebut bukan hanya sekedar satu konsep yang mengisi kepala kita, tetapi menjawab juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang percaya, oleh manusia, saudara. Sehingga ajaran keselamatan yang dia maksudkan adalah ajaran keselamatan yang harus kembali direposisi, direvisi, dilengkapi, sehingga ajaran keselamatan tersebut itu betul-betul bisa menjawab kebutuhan persoalan manusia pada saat ini. Karena memang keadaan zaman dahulu, bapak-bapak gereja atau para teolog-teolog lalu, itu berbeda dengan keadaan sekarang, saudara. Ya, sekarang kalau dulu mungkin persoalan sosial, persoalan dunia, persoalan personal, itu berbeda sekali. Dimensinya mungkin tidak serumit sekarang, saudara. Ya, sekarang ada dimensi politik, dimensi sosial, moral, ekonomi, semua, saudara. Sehingga ajaran keselamatan tersebut kalau tidak kembali disesuaikan, sehingga ajaran keselamatan dan keselamatan bisa menjawab persoalan-persoalan manusia sekarang, maka
menjadi tidak berguna, saudara, menjadi sekedar inventory yang statis. Beliau menggunakan istilah itu. Ini poin yang pertama, beliau waktu di dalam pembukaan menyampaikan hal tersebut. Ya, jadi karena zaman sekarang lah yang menuntut untuk ajaran keselamatan yang beliau ajarkan ini harus diajarkan, saudara, karena harus menjawab, saudara. Ya, jadi keadaanlah yang meminta hal seperti itu. Lalu yang kedua, doktrin keselamatan yang selama ini diajarkan adalah hasil bangunan pemikiran dari para teolog masa lalu, sehingga jelas tidak up to date, kata beliau. Satu ajaran yang miskin dalam implikasi dan aplikasi konkretnya. Ya, jadi beliau sudah langsung mention, ya, mengidentifikasi bahwa doktrin keselamatan yang selama ini diajarkan oleh siapa? Oleh gereja-gereja, tentunya gereja-gereja lain, kecuali gereja yang beliau pimpin, berbeda, ya. Dikatakan bahwa doktrin keselamatan yang selama ini diajarkan adalah hasil dari bangunan berpikir para teolog masa lalu. Ini tidak dijelaskan teolog masa lalu siapa, saudara. Apakah bapak-bapak gereja termasuk? Gitu loh. Apakah secondary dari para rasul juga termasuk? Karena kan itu termasuk teolog para masa lalu, saudara. Ya, yang jelas sudah tidak up to date. Karena doktrin keselamatan yang para teolog masa lalu ajarkan itu miskin dalam implikasi dan aplikasi konkretnya. Ini pemahaman miskin dan aplikasi konkretnya itu tidak dijelaskan oleh beliau, saudara. Ya, nanti di ujung baru dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan aplikasi dan implikasi konkret itu bisa membuat manusia berubah dan hidup semakin seperti Kristus. Itu nanti cuman supaya bisa memahami kerangka berpikir beliau, saya sampaikan seperti ini, saudara, bahwa ada sikap yang tendensius yang menuduh bahwa doktrin keselamatan yang selama ini diajarkan oleh gereja-gereja, oleh para teolog masa lalu, dan mungkin barangkali kalau saya keliru, mohon maaf, barangkali juga yang dimaksudkan adalah yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, tidak up to date, ya, bahkan miskin dalam implikasi dan aplikasi konkretnya. Ini sebenarnya agak sedikit membingungkan, karena jelas ajaran-ajaran atau doktrin keselamatan selama ini yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, bahkan sebelum Bapak Erastus lahir pun, itu sudah banyak berubah jutaan orang, saudara. Ya, bahkan banyak lahir para martir, saudara. Jadi doktrin-doktrin yang diajarkan oleh para rasul secara tradisi, ya, rasulia, terus diajarkan juga oleh bapak-bapak gereja, oleh para teolog-teolog masa lalu, oleh para reformator, semuanya itu merubah jutaan orang, saudara. Sebenarnya, saudara. Sehingga saya tidak mengerti batasan dari doktrin keselamatan di luar doktrin keselamatan diajarkan Pak Eras ini sangat miskin dengan implikasi dan aplikasinya. Saya tidak tahu apakah beliau sudah mengadakan riset sehingga bisa menyimpulkan hal seperti itu, ya, mempunyai parameter tidak memiliki aplikasi konkret. Saya juga tidak memahami, saudara. Makanya ini saya sampaikan sebagai satu catatan yang mudah-mudahan beliau bisa kembali memikirkannya, gitu. Lalu poin yang ketiga yang beliau sampaikan di dalam menyampaikan latar belakang kenapa dia harus mengajarkan kembali doktrin keselamatan yang berbeda dengan doktrin keselamatan diajarkan para teolog-teolog masa lalu adalah ajaran keselamatan yang dihasilkan oleh para teolog masa lalu hanya efektif pada masa tertentu saja, yaitu pada masa doktrin tersebut ditulis. Jadi maksudnya doktrin keselamatan yang diajarkan oleh para teolog masa lalu yang mungkin juga oleh para bapak-bapak gereja itu hanya efektif hanya pada masa tertentu saja, saudara, ya. Karena memang kebutuhannya berbeda dengan zaman sekarang, kurang lebih seperti itu, saudara. Jadi doktrin keselamatan yang dimaksud itu seperti satu budaya manusia, satu peradaban yang atau satu alat, gitu ya, yang harusnya bisa menjawab kebutuhan zaman sekarang. Tetapi kan tidak mungkin, gitu. Artinya hanya efektif dan bisa menjawab pada zaman itu saja, saudara. Ya, misalnya doktrin keselamatan terkait predestinasi segala macam, itu sangat tidak efektif untuk zaman sekarang yang komplikasinya berbeda, saudara, ya, berbeda sekali. Nah, ini kegundahan gulana yang saya tangkap, saudara. Maka beliau pun menyampaikan seperti itu, bahwa doktrin keselamatan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, oleh para teolog masa lalu itu efektif hanya pada masa tertentu saja, ya. Artinya sekarang itu nggak perlu lagi, gitu loh.
implikasikan begitu. Ya, sehingga harus kembali dirumuskan, harus kembali dipikirkan, digumulkan doktrin keselamatan seperti apa yang bisa menjawab, yang bisa sesuai dengan zaman ini. Ya, jadi setiap zaman kita harus melahirkan doktrin-doktrin yang baru. Kurang lebih seperti itu. Saya jujur tidak mampu memahami pemahaman ini, saudara. Ya, tentunya ini kalimat-kalimat yang sangat tendensius ya, bahkan kalau saya bilang prejudice, kalau tidak bisa diukur oleh beliau sendiri, ya artinya buktinya apa doktrin keselamatan Bapak-Bapak gereja tidak efektif sekarang, saudara. Atau beliau sama sekali nggak singgung, gitu loh. Doktrin yang diajarkan Bapak-Bapak gereja itu seperti apa? Beliau nanti singgung di ujung waktu menjelaskan soal isi doktrin keselamatan beliau. Beliau mengkonklusi dengan cara yang sederhana, mensimplifikasi bahwa doktrin keselamatan teolog masa lalu adalah doktrin keselamatan yang mengajarkan manusia terhindar dari api neraka dan diperkenankan masuk surga. That's it. Itu sudah standar dan final yang ada di dalam buku-buku teologi, buku-buku dogmatika, sistematika. Hanya seperti itu. Jadi doktrin keselamatan Bapak-Bapak gereja terlalu murah dan sederhana serta tidak bermutu. Ya, dibilang doktrin keselamatan Bapak-Bapak gereja itu atau teologi masa lalu hanya sekedar bagaimana orang yang percaya kepada Kristus selamat itu adalah terhindar dari api neraka dan diperkenankan masuk surga, seperti itu. Saya baca cukup banyak buku-buku teologi ya. Justru saya tidak menemukan ada teolog yang menulis keselamatan seremeh-temeh seperti itu, saudara. Ya, saya nggak ngerti. Kecuali memang buku rohani yang remeh-temeh yang ditulis oleh orang yang tidak memiliki latar belakang teolog, dia akan nulis dengan cara yang sangat murahan, saudara. Hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, keselamatan itu memperkaya, hidup sehat, ya bagaimana selama hidup kaya diberkati, mati masuk surga, itu memang ada. Ya, tetapi kalau buku-buku yang dijadikan standar dalam sistematika dan dogmatika, apalagi buku teologi yang menjadi referensi para hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog, saya belum menemukan, saudara. Jadi nanti kita lihat, saudara. Yang pasti beliau menyampaikan seperti itu. Lalu hal yang kedua, doktrin keselamatan yang selama ini diajarkan hanyalah sekedar inventory yang statis ya. Jadi inventory itu semacam ini, persediaan ya. Kalau kita tahu inventory itu artinya sesuatu yang simpanan atau persediaan, sesuatu yang ya ada di dalam teologi Kristen, ajaran Kristen tentang keselamatan gitu ya, dalam kotak teologi, sistematika, dogmatika, dan tidak memiliki implikasi dan aplikasi yang konkret. Sekali lagi ada tendensius, tuduhan yang tendensius dan prejudice bahwa doktrin keselamatan yang selama ini itu hanya sekedar inventory statis saja, hanya sekedar konsep kognitif yang ada di kepala orang-orang Kristen. Sama sekali ajaran keselamatan yang diajarkan para teolog masa lalu, Bapak-Bapak gereja, itu sama sekali tidak mempunyai implikasi dan aplikasi yang konkret ya, hanya sekedar ya udah pengetahuan aja di otak gitu, inventory status di pikiran kita aja ya, yang diajarin di sekolah-sekolah teologi, diajarin di gereja, udah dari situ aja, cukup lo tahu oh ini Kristen seperti ini gitu. Kurang lebih seperti itu yang dimaksud oleh beliau barangkali ya, koreksi saya kalau keliru, tetapi itu yang saya tangkap, saudara, bahwa yang dimaksud dengan doktrin keselamatan yang selama diajarkan oleh para teolog masa lalu sifatnya inventory yang statis dalam teologi, sistematika, dogmatika ya. Jadi nanti dikasih tahu kenapa seperti itu, karena fakta-faktanya adalah mahasiswa seminari yang sekolah di teologi itu tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya gitu loh. Bahkan beliau menyinggung nanti di dalam poin yang keberapa, bahkan para pengajar yang ada bergelar doktor, bahkan profesor di dalam sekolah teologi yang mengajarkan dogmatika, sistematika, walaupun bergelar doktor dan profesor, tidak merubah masyarakat di sekitarnya. Ini tuduhan yang sangat serius, saudara ya. Karena
dasarnya apa gitu loh. Apa betul mereka tidak berdampak hidupnya gitu di dalam masyarakat mereka gitu. Ukurannya apa yang dipakai, saudara? Ya, ini harusnya tidak keluar dari apa namanya perkataan seorang Bapak Erastus yang saya kenal, saudara. Ya, beliau yang saya kenal sangat hati-hati sebenarnya kalau bicara. Ya, maka yang saya ketahui beliau itu selalu diskusi dengan orang-orang terdekatnya di dalam pemikiran-pemikiran beliau yang cukup sensitif, apalagi satu kalimat-kalimat yang relatif akan mengguncangkan orang-orang yang mendengar. Biasanya beliau akan diskusi, saudara. Ya, saya nggak tahu ya kenapa beliau begitu gampang menuduh atau membuat kesimpulan yang sama sekali kalau saya tangkap itu kesimpulan yang sangat tendensius dan prejudis, saudara, terhadap karya yang dilahirkan oleh para teolog-teolog, oleh para bapak-bapak gereja masa lalu yang hampir seluruhnya hidupnya mati dan untuk pengabdian dia sebagai pengajar, saudara. Ya, saya tidak memahami lagi bagaimana beliau memanage apa yang dikemukakan di publik dan apa yang harus disimpan sebagai diskusi pergumulan akademis, saudara. Tidak ada lagi perbedaan sama sekali, saudara. Ya, semua dilontarkan begitu luar biasa sampai tidak lagi filter, ya, yang harusnya itu difungsikan dari teman-teman terdekatnya, saudara. Kalau saya dulu selalu mencoba memberikan masukan kepada beliau. Mudah-mudahan saya keliru, saudara. Lalu yang kelima, ya. Lalu beliau menyampaikan bahwa beliau sangat memahami buku-buku doktrin keselamatan yang ditulis, seperti apa cara menulisnya. Memang buku-buku doktrin keselamatan yang selama ini dia tahu itu sangat argumentatif dan sistematis, ya. Tetapi hanya untuk mengisi rasio saja, gitu ya. Dan tidak mendorong orang untuk hidup serta memiliki dampak nyata, ya. Dampak nyata itu maksudnya buku keselamatan yang kita baca itu tidak membuat kita terdorong, mempunyai gairah, mempunyai kuasa untuk kita ingin hidup seperti Kristus atau pengen memiliki hidup ilahi, saudara, ya. Banyak buku-buku keselamatan yang ditulis sama sekali tidak memiliki dampak implikatif terhadap hidup orang percaya. Ini sekali lagi tendensius dan prejudis, ya, karena beliau mengevaluasi atau mengkritisi buku-buku keselamatan tersebut ditulis itu cuman isinya argumentatif aja, tidak ada isinya yang membuat orang tuh baca didorong untuk hidup serius, menggumuli hidupnya untuk bisa hidup seperti Kristus atau bergumul untuk didorong bergairah untuk memiliki kodrat ilahi. Tidak banyak buku keselamatan yang ditulis memiliki dampak implikasi seperti itu. Sekali lagi beliau tidak menyampaikan buku-buku seperti apa yang beliau baca temukan yang sama sekali isinya cuma argumentatif saja, saudara. Teolog mana, buku rohanis mana, gitu ya, dari STT mana barangkali, apa siapa nama dosennya yang ya kalau satu dua ada teolog, pengajar, pendeta bahkan sekalipun yang hidupnya brengsek tidak berdampak tapi khotbahnya bagus, jemaatnya ribuan, sekarang pun banyak, saudara. Ya. Ada pendeta yang khotbah luar biasa seperti diurapi Tuhan, jemaatnya ribuan tapi brengsek, saudara. Memperkosa orang, ngambil uang jemaat. Ada, saudara. Saya pikir di dunia akademis juga seperti itu. Ya. Tapi bedakan hidup seseorang dengan karya akademis seseorang. Ya. Ini yang saya nggak ngerti, saudara. Tetapi nggak apa-apa, saya sampaikan dulu sampai kita memahami betul apa yang membuat seminar ini berjalan, saudara. Pemikiran apa, saudara, supaya kita paham betul nanti. Karena saya akan bahas isi kontennya juga, saudara. Ya. Lalu
Yang seperti saya sampaikan tadi di depan, bahwa fakta kenapa doktrin keselamatan tersebut tidak memiliki dampak aplikatif dan implikatif terhadap kehidupan orang-orang percaya, saudara. Ya, dia memberikan dua fakta. Beliau ini menyampaikan dua fakta. Pertama adalah banyak mahasiswa seminari termasuk teologi yang mempelajari doktrin ini tidak mengalami perubahan hidup yang signifikan. Bahkan beliau mensinyalir banyak yang sangat arogan, lebih arogan, saudara. Ya, beliau itu membuat riset di mana? Beliau ngajar sekolah teologi di mana saja gitu. Parameternya apa gitu? Sampai mahasiswa itu hidupnya tidak diubahkan oleh apa yang dia pelajari. Ya, sekali lagi saya bilang sesuatu yang wajar dalam prosentase sekian. Jikalau ada orang misalnya belajar kedokteran lalu dia tidak punya gairah di situ, yes, ada, saudara. Ya, atau orang belajar hukum tetapi begitu lulus sama sekali tidak hidup di dalam dunia hukum, profesi hukum, ada gitu loh. Pasti itu ada gitu loh. Tetapi kalau sampai di atas 50%, 80%, itu betul-betul saya bingung gitu, saudara. Ya, saya nggak tahu apakah beliau sudah buat riset. Ya, makanya saya sampaikan sebagai satu catatan. Barangkali beliau di dalam seminar seri berikutnya disampaikan gitu, saudara. Lalu fakta yang kedua, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa doktrin keselamatan yang diajarkan atau yang yang diajarkan dalam sekolah-sekolah teologi, dalam teologi sistematika dan dogmatika, bahkan pada pengajar yang bergelar sarjana, dokter, atau bahkan sampai profesor, tidak mampu menyelamatkan masyarakatnya. Ini lagi tuduhan yang cukup serius, saudara. Ya, dengan gampang mengkonklusi, menyimpulkan bahwa pengajar-pengajar, dokter-dokter, bahkan profesor di sekolah-sekolah teologi yang mengajarkan doktrin atau teologi sistematika, dogmatika, itu hidupnya tidak berdampak gitu loh di masyarakatnya. Aduh, ini saya nggak ngerti, saudara. Ini beliau ingin membangun bahwa doktrin keselamatan yang beliau mau ajarkan itu begitu penting, begitu harus didengar, begitu diperlukan di dalam dunia ini, tetapi dengan cara yang tidak adil, menuduh dan memprejudis doktrin lain, saudara. Jadi seperti seorang petinju yang baru kelas sayur, terus menghina juara dunia, saudara. Gitu loh, kurang lebih seperti itu. Bapak-bapak gereja itu dianggap doktrin keselamatan sudah ketinggalan zaman, tidak up to date, tidak implikatif dan aplikatif, saudara. Bahkan doktrin tersebut yang mereka ajarkan itu doktrin yang nggak sesuai lagi sekarang. Jadi harus ditinggalkan doktrin yang saya ajarkan ini, yang up to date, yang aplikatif, yang betul-betul bisa merubah orang, saudara. Lalu ukurannya apa? Ini prejudice, ini tendensius. Mestinya mereka yang mendengarkan seminar ini, yang tentunya lahir dari gereja-gereja yang selama ini mendengarkan doktrin keselamatan yang diajarkan pendeta-pendeta yang lahir dari sekolah-sekolah teologi yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, teolog-teolog masa lalu. Hidup kita diubahkan nggak? Terus ukuran diubahkan itu apa, saudara? Kadang-kadang perubahan hidup seseorang itu begitu halus, ya, begitu tidak kerasa, tetapi di ujung kelihatan sekali ada satu sikap hidup yang Tuhan warnai, saudara. Ini tidak sederhana, saudara. Tidak sederhana. Kadang-kadang perilakunya tidak berubah, tetapi batinnya begitu tertekan, begitu ada pergumulan yang hebat, saudara. Ini menilai hidup seseorang diubahkan atau tidak itu sebenarnya tidak sederhana, saudara. Apalagi kalau bicara secara perspektif psikologi, saudara. Perilaku yang sama itu bisa dilatar belakangi keadaan psikologi seseorang yang berbeda, saudara. Ya, sama-sama kelihatan ngomongnya dewasa, saudara. Tetapi kalimat yang dikeluarkan dua orang dengan latar belakang psikologis yang berbeda, itu meaningnya beda, saudara. Artinya beda. Ini, ya, saya lanjutkan, saudara, ya. Latar belakang ini.
ajaran keselamatan adalah pokok pengajaran yang intinya adalah merubah hidup dan membawa seseorang berkeadaan anak Allah. Ini saya setuju, saudara. Ya, beliau mengajarkan bahwa pokok pengajaran itu yang benar, doktrin keselamatan yang benar itu intinya adalah merubah hidup seseorang dan membawa seseorang berkeadaan anak Allah. Ya, betul sekali, saudara. Saya setuju hal ini. Tetapi nanti urayanya, penjabarannya yang kita akan uji secara teks, saudara, yang beliau sampaikan. Lalu yang 9, ajaran keselamatan yang benar itu harus berdasarkan Alkitab yang jujur. Saya setuju. Serta harus dipelajari dengan hati yang bersih dan tidak mencintai dunia ini. Sebagaimana dalam Lukas 16 ayat 11 beliau sampaikan seperti itu. Lukas 16 ayat 11 itu menjelaskan bahwa bagaimana mungkin kalau seseorang tidak setia kepada hal yang kecil akan dipercayakan hal yang lebih besar, harta yang lebih besar. Harta yang sesungguhnya itu adalah bicara soal kebenaran. Jadi seseorang kalau mau belajar teologi itu jelas harus memiliki hati yang bersih, hati yang tidak mencintai dunia. Nggak mungkin teologi yang benar lahir dari orang yang nggak benar. Gitu loh. Nggak mungkin doktrin kesucian lahir dari orang yang hidupnya brengsek. Gitu. Nggak mungkin doktrin mengasihi itu lahir dari orang yang pelit luar biasa, yang tidak mau berbagi hidup. Nggak mungkin doktrin lemah lembut itu dari orang yang begitu kasar, begitu mudah menganiaya orang. Itu saya setuju. Ya, artinya memang doktrin yang benar, ajaran yang benar itu lahir dari orang yang hatinya bersih. Tetapi harus dipahami bahwa doktrin keselamatan yang kita miliki ini bukan lahir dari personal, individual. Ya, tetapi dari pergumulan sepanjang zaman dari banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan, saudara. Itu ya. Jadi doktrin keselamatan yang selama ini gereja-gereja di Indonesia dan di dunia pelajari yang diberikan label oleh beliau sebagai doktrin keselamatan yang dilahirkan oleh teologi masa lalu itu sebenarnya lahir dari pergumulan banyak orang, saudara, yang lahir dari kehidupan yang cukup panjang dari banyak orang. Tapi saya setuju pada prinsipnya seperti itu, nggak ada masalah, saudara, bahwa ajaran yang benar itu harus lahir dari orang yang memang hatinya benar di hadapan Tuhan. Teologi yang benar tidak dihadirkan oleh mereka yang hidupnya tidak benar atau tidak sesuai dengan kesucian Allah. Itu setuju sekali. Ya. Tetapi hal ini harus juga dicatat bahwa orang yang semacam apa yang layak dan berhak mengeluarkan atau mengajarkan doktrin keselamatan. Ya. Kan beliau mengklaim bahwa ajaran keselamatan yang dia akan sampaikan dalam seminar tersebut adalah doktrin yang benar, gitu loh. Secara tidak langsung, secara implisit dia mau katakan dia orang yang hidupnya sesuai dengan kesucian Allah, hatinya yang benar. Dengan cara ya tentunya mencurigai orang yang mengajarkan doktrin keselamatan masal itu nggak benar, nggak hidup sesuai dengan kesucian Allah, sehingga saya yang benar nih. Gitu. Ya kalau pemahaman ini digunakan untuk menginjak orang lain, tetapi dia mengagungkan, memuliakan diri sendiri, ini menjadi nggak benar, saudara. Ya, karena di dalam poinnya beliau menyampaikan bahwa sejarah gereja yang penuh dengan pengucilan, bunuh-membunuh, ini membuktikan bahwa perumus ajaran keselamatan tersebut hidupnya tidak benar. Gitu. Jadi memang gereja-gereja masa lalu sejarahnya kita tahu banyak pertikaian, ya, perpecahan. Jadi kalau orang gereja atau teolog masa lalu selalu bertengkar, mengucilkan, bunuh-membunuh, pastilah rumusan ajaran keselamatan yang mereka sampaikan itu nggak benar, karena hidupnya tidak benar, saudara. Ini kan tendensius sekali, saudara. Itu ya, tendensius sekali. Ini perlu dipikirkan kembali apa yang dimaksud dengan ajaran keselamatan dari teolog-teolog masa lalu. Ajaran keselamatan tolong diidentifikasi. Yang dimaksud dengan ajaran keselamatan yang tidak implikatif, aplikatif itu yang Bapak maksud, tolong diidentifikasi sumber-sumbernya, referensinya siapa, kasih tahu gitu, atau buku-buku mana yang memang buku tersebut sama sekali tidak berguna, tidak berdampak bagi orang yang membaca dan mempelajarinya gitu. Kalau cuma faktanya secara umum bahwa mahasiswa tidak berdampak secara signifikan, tidak perubahan hidup, terus dokter profesor yang ternyata tidak merubah masyarakatnya, itu
terlalu sumir, saudara, terlalu mengada-ada, saudara. Ya, beliau Bapak Eras yang saya kasih ini harusnya menyampaikan satu kesimpulan-kesimpulan yang sudah terukur, saudara. Yang orang lain bisa oh iya gitu, supaya tidak ada syakwa sangka, tidak ada kecurigaan, tidak ada tuduhan kepada gereja-gereja lain yang mengajarkan ajaran keselamatan yang berbeda dengan Pak Eras, saudara. Ini kan ngeri sekali, saudara. Ya. Lalu yang terakhir dikunci dengan satu kalimat yang cukup mengagetkan saya. Bukti ketidaktepatan ajaran keselamatan adalah hidup jemaat yang tidak diubahkan oleh ajaran tersebut. Bukti ketidaktepatan satu ajaran keselamatan adalah hidup jemaat yang tidak diubahkan oleh ajaran tersebut. Apakah beliau sudah membuat riset, saudara? Ya, bahwa ajaran keselamatan, bukti kalau jemaat yang hidupnya tidak diubahkan oleh khotbah-khotbah pendeta, itu artinya khotbah pendetanya ngawur gitu loh, kurang lebih begitu. Doktrin keselamatan yang diajarkan satu gereja itu terbukti tidak tepat, salah kalau jemaatnya punya kehidupan yang keliru, salah, saudara. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Dari 12 murid ada satu yang mengkhianati dia, Yudas, saudara. Apakah bukti Yudas ini menunjuk kepada Yesus yang sesat, bukan guru yang patut didengar, saudara? Ini mensimplifikasi seperti anak-anak yang nuduh begitu gampang, saudara, tanpa parameter ukuran yang jelas, saudara. Ini bahaya, saudara. Seminar semacam ini pada akhirnya akan membuat mereka yang mendengar membangun satu sikap yang prejudis, tuduhan kepada gereja-gereja yang dulu dia datang, saudara. Ya, seharusnya pendeta-pendeta yang mendengar hal ini mempersoalkan hal ini. Ya, apalagi sinode-sinode yang mengetahui hal ini. Artinya memang beliau mendirikan sikap teologi beliau sendiri, posisi teologi beliau sendiri tentang doktrin keselamatan ini dengan cara mengkritisi, mengeliminasi, bahkan memprejudis, mengambil kesimpulan yang sudah menuduh sedemikian rupa untuk menegakkan bahwa ajaran keselamatan dia ini yang paling benar, saudara. Ini agak keliru, saudara. Ya, sebab itu saya berkepentingan, ya, saya mempunyai beban untuk akan terus keselamatan 1, 2, 3 akan terus saya coba memberikan satu antitesisnya, pemahamannya kira-kira menurut Alkitab apa, saudara? Gitu. Ya. Ini saya jelasin latar belakangnya dulu. Di dalam seminar 1, beliau pun mengajarkan konten keselamatannya seperti apa, ya. Untuk video pertama ini saya sampaikan latar belakangnya dulu, saudara. Nanti yang kedua, isi konten keselamatan yang dia ajarkan, ya. Sekali lagi, Bapak Eras adalah hamba Tuhan yang saya kasihi. Sampai detik ini Tuhan tahu hati saya masih menyebut nama beliau di dalam doa saya, supaya Tuhan ubahkan dia, dan ada satu momen di mana beliau mau rendah hati dan mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya. Tuhan memberkati.